Kan nanyainnya juga air, bukan bagus jeleknya. Layak Betul. layak konsumsi. Jadi agak ngerti atau harus dites. Kemarin waktu bikin masjid, buat masjid juga di sana, Adit ke Pak Adi itu. Dia kan spesialis geolistrik, suka ditambang batu bara di mana. Ya kan menentukan air di mana, orang geolistrik itu kerjaan paling mudah di antara, kan ada gini, listrik, terus itu minyak, terus batu bara, intan, emas, terus apa itu namanya, nikel. Itu kerjaan geolistrik semua itu. Iya, dia juga kan. Air itu paling gampang gitu, kerjaan paling gampang itu ya menentukan air di mana gitu, paling gampang. Ya juga waktu di mana ya? Di Flores gitu. Waktu di Flores dipanggil sama perusahaan dari Sulawesi, suruh ngegeolistrik di tambang emas, tapi sifatnya itu bukan buat cari kadar emas, untuk air, buat cari tentuin titik air dekat ya ke sana. Tapi di tambang emas. Pas dia penasaran, ya di tambang emas, dia penasaran digali-gali gitu kan, susah untuk nancepin pakunya. Karena pakai paku ya Pak, pakai ini apa itu namanya, apalah, nggak tahu, kayak besi itu, groundnya. susah karena keras. digali dulu sama warga di situ. Jadi warga udah selesai, besoknya dia masukin paku, set, pas tanah bekas galiannya itu sama dia dicoba di ini ke air, ada emang bubuk emas semua Pak. Dia dapat berapa, hampir 1/4 gitu. 1/4 gram. Iya, langsung pulang bawa dijual berapa uang itu. Nah kalau sekarang gram emas 1 gramnya udah 2,8 emas itu sekarang ini. Jadi uangnya tuh waktu itu bilangnya sih ke saya jadi 120 juta, cuman dibagi ke 4 orang, tapi ada pajaknya juga kan, dia langsung dipakai air raksa gitu ya Pak. Ya untuk beli air raksa segala macam lah gitu. Jadi keterimanya sekitar 80 juta lah sama teman saya itu. Bagi 4 orang lumayan. Udah dapat kerjaan dari geolistrik, dapat pula rezeki dari bonus. Indonesia ini kaya Mas, cuman ke salah. Papua saya diajak untuk jadi helper geolistrik, nggak mau. Di helper. Iya. Seharusnya kayak gitu tuh. Tambang Freeport. Iya nggak apa-apa. Nggak mau. Bukan gitu. Kita ini cari ilmunya. Iya. Mas, percaya nggak percaya? Saya pun mau apapun jadi helpernya kalau saya itu belum menguasai ilmu itu, belum tahu ilmu itu. Mau lah saya jadi helpernya. Selama ketika aku jadi helper itu saya dapat ilmu gitu loh. Iya. Bukan hanya cari duit gitu, bukan masalah duitnya, bukan. Tapi saya dapat pengalaman untuk kerjaan, geolistrik itu seperti ini. Iya. Saya nolaknya bukan karena kerjaannya, karena ke Papuanya. Oh Papua. Malas saya. Ini juga kan Adit juga ditawarin kerjaan di Papua, nawarin ke saya, nyuruh ke saya. Nggak tahu Pak, tapi ya saya terima kalau misalnya emang ada sangkut pautnya sama, kan ini buat pelabuhan Sabandar. Sabandar. Ya kan kalau itu otomatis aman lah. Aman, dah. Aman tuh. Kalau di luar itu saya nggak mau. Kalau kerjaan Sabandar nah udah terima aja, nggak apa-apa. Nah. Kalau di luar Sabandar saya nggak mau Pak. Ribet ya, minta ampun. Kemarin nggak tahu jadi nggak tahu nggak, kontraknya saya katanya murah, habis di perjalanan ekspedisi. Kalau biasanya mob-nya itu bisa kali apa, harga kerjanya sama mob lebih mahal mob. Harga kerjanya mungkin sama aja gitu ya, dengan di sini mau di sana nggak masalah, harganya mungkin sama aja. Sekarang mendatangkan orang, penginapan, makan,
terus transport mesin, transport manusianya, Iya. itu dihitung-hitung bisa 2 kali lipat dari kontrak pekerjaannya. Ya, tergantung emang jarak sih, emang jarak. Contohnya kayak gini, mob demonya juga mahal. Tapi ternyata setelah dicek si Uji kemarin kan, cobalah ngecek pekerja sana gitunya, yang boring sini, orang sini lebih mahal. Saya juga waktu di KN kan Pak, Lebih mahal dia. saya dapat dorongan kerjaan itu 450 juta. Karena saya unit terbatas, baru ada 1 unit, sedangkan di sana disuruh minimal 3 unit, paling banyak 5 unit disuruhnya, soalnya dipercepat kerjaan nih. Saya punya kenalan nih di Samarinda, saya tawarin lah ke orang Samarinda itu, ke Pak Panandar, Pak saya ada kerjaan ini. Oke siap, saya ambil. Coba Pak kirim RAB-nya berapa Pak? Kirim dia. Minta berapa? Hampir 1 M. Semua kerjaan 15 titik. Hampir 1 M. Saya dari sananya cuma 450 juta. Saya harus nomornya juga besar. 600. Nah, itu tuh udah sama laporan sama apa. Saya coba Pak kerjaan aja, kalau untuk laporan sama lab biarin di sama saya. Oh iya udah nggak apa-apa. 730. Kata saya tuh nggak jadi, ya udah saya maksain datang telepon ke Bandung. Kan saya posisi udah di IKN. Oh, itu udah di IKN. Telepon ke Bandung. Datanglah 2A lah. Datangnya 5 harian. Ya 5 harian kan? Iya. Emang mahal Mas ini. Bukan ini ya, karena emang mungkin pasaran di sini seperti itu, segitu gitu. Bukan mahal sih menurut saya ya, emang pasarannya di situ segitu gitu. Iya. Kalau kita rada murah itu karena banyak di Bandung tuh orangnya banyak gitu. Apalagi kalau kerjaan di laut itu Panandar, hampir 3 kali lipat Pak per 1 titiknya. Bisa, karena risiko arus, risiko patah, risiko itu kan banyak, kecepit. Di laut itu sebenarnya risikonya lebih besar. Iya. Kalau bagannya roboh gimana? Makanya risiko itulah menjadi harganya makin tinggi. Tapi kalau bisa aku bukan ini ya, menghindarin kalau di laut. Kalau bisa di darat-darat. Capek. Suratnya itu udah. Sekarang gini Mas, aku kan di perusahaanku kan nggak ada namanya diving ya. Diving itu penyelam, perusahaan diving itu. Syekh Bandar bisa mengeluarkan surat kalau ada perusahaan yang mengajukan tuh diving. Kalau perusahaan kita kan nggak bisa. Perusahaan kita itu langsung ngajukan tuh nggak bisa. Saya harus nyewa perusahaan diving namanya, diving yang penyelaman itu loh. Spesialis penyelam ya. Itu kegiatan gitu. Sekarang saya konsultan gitu. Walaupun ada di boring itu ternyata di laut ada gitu, tapi surat tidak bisa dikeluarkan. Karena apa? Memang spesial kita bukan di situ gitu. Dianggapnya gitu. Jadi saya harus nyewa perusahaan 15 juta. Nyewa perusahaan tuh. Jadi kerjasama, nanti yang ngajukan ini bukan perusahaan saya, yang ngajukan itu perusahaan yang saya sewa ini. Diajukan gitu. Nanti Syekh Bandar berapa. Sampai sekarang kementerian kalau yang mengeluarkan. Sampai ke kementerian langsung. Lama kali ini diminum dulu biar udah. Oh iya, kan untuan Pak. Mengeroposkan gigi itu.
Hah? Itu telak angin yang mengeroposkan gigi. Enggak. Nah, kakinya waktu di KN Emang di kacau. Saya diborongin ke Pananda. Saya kan pertamanya Pak diborongin sama orang ini Kak, orang Gunung Halu. Diborongin kacau. Mesin nggak ada, orang nggak ada. Mesin nggak ada, orang nggak ada. Infonya udah di lokasi. Saya datang lah sama ini kakak berdua ke IKN. ke Bekasi. Pas datang saya udah kirim nih 50 juta untuk DP dulu. Ya. Terus gimana tuh? Datang ke sana, mana orangnya? Masih kerja sana. Mesinnya katanya udah ada di lapangan. Lagi cari, kan kurang ajar Pak. Saya pindah lagi, cuman balik lagi 45 juta. Kacau. Daripada lebih parah. Ya, nelpon saya ke Panandar. Tadinya saya rencananya sama kakak itu cuman paling seminggu lah gitu, cuman ngawasin gitu. Dan namanya juga mau diborongin lagi. Telepon ke Panandar, minta 1 M 15 titik. Kacau. dari ya, teman saya itu anggaran cuma 450 juta. Maka di Bandung itu untuk kerjaan boring sondir ya, itu paling murah. Nah, pertama kenapa murah? Pertama, di Bandung tuh banyak persaingan. Oke. Yang kedua, kalau ngambil lokal harganya 2 kali lipat harga kita. Kalau ngambil lokal kasarannya, makanya kita itu kenapa dari Bandung itu lari ke Papua, lari ke Sulawesi, ke Kalimantan, Sumatera, ke Batam segala macam. Karena lokal harganya 2 kali lipat lebih. Iya. Yang lokal itu. Dan di lokal kayak di sini, di kawasan sini, yang punya paling 1-2 orang, makanya harganya tinggi. Di sini aja kayak tukang rintis ini. Tukang rintis. Kan saya nego harga sama Pak RT 100-150, pada nggak mau. Iya. Itu mentok di 200 kemarin. Ya 200, aku kasih pilihan. 150 makan dari kami, 200 makan sendiri, cariin, sok pikirkan. Ya Pak, nanti saya pikir. Nanti cepat kasih jawaban biar persiapan makanannya gitu. Akhirnya itu yang 200 itu. Dan nggak ribet gitu. Orang tuh mau rokok gampang tinggalin. Mau rokok mana? Hilap gitu. Hilapnya mineng mana? Jadi lain pembersihan. Kayak ini saya sama si Adit dulunya kan si Adit punya 2 orang kepercayaan tuh. Saya sama si Beben. Cuman pas ada kerjaan di Morowali disatuin saya sama si Beben sama si Krisna. Saya mau murni kerjaan, dikasih 7 titik, dia 8 titik di air, saya di darat. Waktu itu disuruh pilih anggota kamu mau di darat mau di air, kata saya tuh. Anggota dia pengennya di air semua. Saya bagian di darat. Oke, saya di darat. 7 titik saya di darat. Ngebor murni 30 meter. Enggak ada yang kurang dari 30 meter. Kan biasanya kalau 28 udah benar-benar keras kan suka di stop lah gitu ya. Ini enggak, mau keras gimana juga. Pas saya pusingnya itu udah saya laporin aja ke si Adit. Masa saya udah hasil dari saya kerja ketemu batu, ketemu apa, dibuang sama dia sampelnya. Kenapa dibuang? Diganti sama pasir semua dari kedalaman 0 sampai 30 meter. Ya, mau sakit hati gimana, saya udah bukan gitu, bukan masalah, bukan ini masalahnya, pelaporannya kan pasir tuh, jadi masalah nanti dari analisa data. Itu makanya yang dia dibuangnya. Ya udah kata saya tuh, saya mau ngundurin diri ke Pak Adit. Pas saya ngundurin diri aja, saya mau cari kerjaan aja sendiri Pak. Tahunya pas ini kena masalah dari perusahaan itu. Oh, dia ya dipanggil lagi saya sama Adit. Ya kenapa dibuang? Alasannya apa dia ngebuang? Soalnya dia dari 8 titik di air belum pernah melebihi 10 meter kerjaan. Nggak tembus kejepit
Setelah casing juga habis 8 atau 9